Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi bulan baru di Libra. Uh, gue ingin hadirin apa sih dampaknya dan dampaknya, impactnya ya ke kita di bulan baru ini di Libra. Seperti biasa kayak energi hari ini dengan Oracle Card dan Tarot ya. Untuk semuanya sekali lagi terima kasih untuk waktu yang diluangkan dan likes-nya, komennya, juga shares-nya ya. Udah bantu gue banget. Nah, udah bisa support channel ini. Makasih. Langsung aja ya. Kali ini gue hadirkan tapi juga mystical shaman ya, mystical shaman. Kita dapat soul retrieval. Soul retrieval. Kartu ini, simbol ini menyampaikan kalau sebenarnya kalau kita masih ragu apa kita ini sudah benar-benar healing gitu, benar-benar healed, apa kita ini udah luka kita ini udah sembuh belum sih gitu ya, dari yang lama, apapun itu lukanya. Kita kalau masih bertanya-tanya ini kita udah sembuh gitu, energinya udah oke gitu. Jadi jangan mendistraksi, jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang memang kita sudah menjadi master gitu. Maksudnya hal-hal kecil ya yang kita sudah terbiasa untuk hal itu. Jangan tergoda untuk melakukan itu lagi. Sudah saatnya kita melangkah untuk jauh lebih besar potensinya untuk kita. Jadi maksudnya kita diminta untuk berkembang. Tunggu udah tinggalkan. Maksudnya yang kita sudah terbiasa, udah menjadi profesornya lah gitu ya. Kalau emang udah jadi hal-hal yang biasa, udah saatnya kita meluaskan wawasan kita dengan mencoba hal-hal yang baru gitu. Apapun itu ya, apapun itu. Kalau kita masih dealing dengan hal-hal yang lama, artinya kita hanya menurunkan energi kita aja gitu. Energi kita akan terus di situ gitu maksudnya. Dan kita apapun luka, kalau emang ada luka itu udah sembuh kok gitu. Jangan khawatir gitu. Terus kita dapat Jaguar kebalik. Jaguar kebalik itu adalah Jaguar kebalik itu tandanya kita ditanya gitu, apa yang belum kita let go, apa yang masih nahan kita dari toxic relationship, dari orang-orang yang memang membuat kita, yang memanfaatkan kita, merusak kesehatan kita juga. Apa yang belum kita let go gitu. Udah saatnya untuk memperbaiki intuisi kita ya, recovery insting kita, intuisi kita untuk orang dan situasi dan lingkungan orang-orang yang lebih tepat, tepat dan situasi yang tepat gitu ya. Biar kembali instingnya itu kembali lagi ke kita punya aslinya gitu, bukan yang ke toxic itu gitu. Jadi emang udah saatnya untuk let go. Pakamama, kita dapat Pachamama, artinya kita diminta untuk taking care of nature, alamnya harus kita perhatikan dengan tunjukin kalau emang kita peduli dengan alam. Nanam pohon, nanam tumbuh-tumbuhan, bersihin sungai ya, atau berkendaraan yang layak pakai, atau tolong ke hewan-hewan yang emang nggak punya tempat gitu kan, nggak punya rumah gitu. Terus ya gitu deh. Pakai mama. Terus under the
subconscious mind ya, under apa sih namanya, ya Allah, alam bawah sadar. Gue lagi nggak connect nih, gue lagi nggak fokus. Maaf ya. Aha moment ya, aha moment, pencerahan. Jadi entah itu komunikasi, kita mendapatkan kejelasan akan situasi yang kita hadapi ya. Yang jelas aha moment, eureka ya. Kalau dari literary witches oracle card ya, kita dapat book. Book ini ceritanya bisa macam-macam. Ceritanya bisa cerita ya, bisa buat nulis, tapi lebih pastinya adalah tempat kumpulnya ide, kreativitas kita, pemikiran kita ya, atau tentang diri kita sendiri. Pengetahuan dan just pengetahuan. Tergantung persepsi kalian sendiri, persepsi kita sendiri. Buku itu kosong atau tertulis, tulisan tangan atau cetak, isinya pengetahuan atau diary doang, kumpulan rangkuman atau malah ini patchwork, gambar-gambar. Intinya semua adalah cerita. Hidup itu seperti cerita. Entah kita mau menuangkannya atau tidak, kembali ke kita. Tapi yang jelas, di saat kita menuangkan, kita sudah separuh jalan menuju merealisasikannya atau mengabadikannya. The center of the reading, jantung bacaan adalah the rabbit. The rabbit ini lucu, karakternya lucu. Dia tidak unpredictable. Dia nggak bisa disangka, dan dia sangat lincah dan cepat, juga ngemesin. Dia tahu bagaimana beradaptasi, tapi dia juga dia biasa dimanfaatin, dan dengan kata lain dia selalu merasa dirinya adalah korban, padahal istilahnya itu cuman ininya dia aja gitu loh. Dia padahal tahu kalau dia bisa gitu, dia bisa berkelit, dia bisa lari ya, dan dia sangat lincah, sangat cepat ya. Dan dia juga tentang abundance, prosperity ya, keberuntungan, dan juga tentang fertility dan juga transformasi ya. Di saat kita, dan dia persepsinya tinggi, dia bisa melihat dengan jelas persepsi gitu. Apalagi untuk mereka yang yang manfaatin gitu, dan dia bisa jealous juga, pas banget lagi di bawahnya jaguar. Udah saatnya artinya untuk tidak menjadi victim ya. Mental victim itu sebaiknya dilepaskan gitu, intinya. Terus kita dapat the hedgehog ya. Kecil-kecil tapi bahaya, menakutkan, dan dia tidak punya takut. Dia explorer, dia bisa baca iklim, cuaca. Dia bisa membaca
situasi ya di mana ada bahaya. Dia juga intuisinya tinggi, tajam ya, karena binatang malam. Dan dia resilience, artinya sejatuh-jatuhnya dia pasti bangkit lagi, bangun lagi ya. Dan kalau istilahnya, kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, spirit yang kita butuhkan adalah spiritnya si the hedgehog ini, karena dia bisa membaca situasi dan dia bisa baca explorer ya. Dia bisa baca peluang, dia bisa baca situasi, dan dia bisa memanfaatkan. Dan dia yang namanya rintangan, dia nggak kenal rintangan. Dia tebas semua itu buat dia kecil-kecil, makanya kecil-kecil bahaya. Kecil-kecil membahayakan. Dan dia juga kesehatan, dia imun, dia tahan juga, kebal sama bisanya ular ya. Jadi, dan dia selalu ininya, spikesnya itu selalu ngikutin matahari. Jadi dia selalu berbuat yang benar, dan dia nggak takut orang mau terima apa enggak ya. Dia unik nih, dia mau terima, istilahnya orang lain mau terima apa enggak, gue begini, dia akan terus jalan bodoh gitu. Gue lo nggak terima, serah lo gitu, kurang lebih gitulah kata-katanya. Terus dapat devotion, setia. Balik lagi, kesetiaan pada siapa? Setia pada orang lain, pada komitmen, atau pada diri kita sendiri. Kalau gue personal ya, kesetiaan itu gue kasih cuma pada diri gue sendiri. Artinya gini, sesetia-setianya gue sama orang, pada diri gue, itu yang pertama, prioritas gitulah. Gue tetap pertama. Kenapa? Kalau gue nggak ada, kalian juga nggak ada gitu. Bener dong ya kan. Kalau gue udah mati ya gue nggak tahu apa-apa lagi kali ya kan. Jadi prioritas pertama adalah gue. Oh iya, kepikiran, orang suka lupa loh. Di saat gue tanya siapa yang paling lu care, siapa yang paling lu sayangin, itu biasanya pertanyaan itu nyokap, bokap, adik, tata, laki gue, tata, gue sendiri gitu, saya gitu. Itu biasanya nomor kesekian, malah kadang-kadang nggak kepikiran. Itu sangat sering terjadi. Kita lupa untuk sayangi diri sendiri. Terus dari mana namanya? Wisdom of the Oracle kita dapat, why does the sun go on shining? Why? Kita selalu menganalisa alasan dari lihat deh, baru nyimak sekarang. Ini ada buku juga ya. Dan dia yang jatuhnya di bawah si buku ya. Dan ini juga di bawahnya soul retrieval gini. Ingat ya, sesuatu yang udah kamu mastery ya, sesuatu yang udah kamu udah ahlinya gitu kan. Kalau kamu udah benar-benar paling nomor 1, artinya adalah harus kembali lagi ke bawah, mempelajari hal yang lain. Karena kalau udah nomor 1, giliran kebiasaannya adalah yang sudah terjadi adalah bego-begoin orang lain ya kan. Dan itu enggak banget, artinya udah mulai jalan di tempat gitu loh. Nah, book pengetahuan, why, menganalisa. Dan tapi bukunya di sini pakai ini, pakai sayap. Wah,
kita diminta untuk menambah wawasan kita, mengembangkan wawasan kita. Terus time for nap, saatnya istirahat. Sesimpel itu, saatnya istirahat. Udah capek belum? Gue udah. Saatnya istirahat. Dan chaos and conflict. Udah sering kan ya kita bahas ya chaos and conflict ya. Untuk kita mundur selangkah untuk mendapatkan persepsi yang jauh lebih tinggi dan luas daripada berantem ya. Coba dicek dulu kita alam bawah sadar kita. Oh iya, kemarin saya nanya alam bawah sadar kita gimana ngeluarinnya ya, mengeluarkan. Jadi gini loh, alam bawah sadar itu adalah sebenarnya nggak jauh beda dengan asumsi, pattern dari cara berpikir kita. Jadi di saat kita menghadapi sesuatu, di sini kita mulai ngomong ini gini, ngelihat sebuah kotak gitu, baru kelihatan kotaknya cuma sebelah gitu, itu kayak teh kotak gitu, kayak gitu. Padahal baru kelihatan setengah gitu, warna coklat gitu. Itu karena apa? Persepsi kita sudah terbentuk oleh yang namanya bentuk bentuk kotak coklat seperti itu, kayak si ini gitu. Kita sudah membentuk pas gini, bukan gitu kan. Ya tapi kita tadi kelihatannya kayak ini, masih ngotot aja ya kan gitu. Seperti kayak gitu contoh. Gimana caranya menongolkan alam bawah sadar kita? Ini kebetulan tadi gue ketemu sama psikolog ya. Ngobrol-ngobrol sama psikolog, dia nih master nih. Dia udah sering ngadain seminar-seminar dan dia juga peramal numerologi ya. Yang tenang, gue masih punya utang sama kalian dengan Teh Hanti ya, dengan Irianti Arning Praja, karena waktunya ternyata nggak semudah itu nemuin waktunya dia, bebasnya dia untuk di malam hari Jumat gitu. Jadi sabar ya, gue masih punya utang sama kalian itu. Abis dengan Irianti Arning Praja, jadi setelah nanti dengan Teh Hanti ya, maksud gue manggilnya Teh Hanti, Irianti Arning Praja, gue bakalan ngajak si psikolog ini ya untuk ngobrol-ngobrol juga tentang apa tadi, alam bawah sadar, karena dia juga masternya NLP itu Neuro Linguistic Program. Nah, itu tadi alam bawah sadar, subliminal message dalam berkomunikasi. Dan dia juga peramal untuk numerologi ya, kan keren. Kalian juga bisa nanya-nanya tentang numerologi dari nama, juga tanggal lahir kalian, gratis. Oke? Kita nanti mainkan itu dengan live. Intinya untuk alam bawah sadar yang secara gue mengerti, gue pahami segala sesuatunya, seperti gue udah pernah bilang ya. Gue ini secara akademi gue jeblok banget, gue secara sekolahan ya, akademi dan segala macam itu gue bukan orang terpelajar lah. Gue bukan terpelajar, gue orang lapangan. Segala sesuatunya gue alami, bukan baca, gue alami. Jadi jedot beneran gitu. Nggak gue teoriin kalau kejedot tuh sakit, itu enggak, beneran jedot tuh sakit, itu gue rasain gitu ya. Jadi pemahamannya gue tuh kalau dipakein teori suka bahasanya tidak terkemas dengan baik gitu ya. Jadi kalau dari gue personal bagaimana
munculin apa namanya, membuat sadar yang tidak sadar gitu kan, alam bawah sadar kita dinaikin ke kesadaran kita. Buat gue adalah fokus terhadap yang sekarang saat ini. Yang gue hadapin siapa, yang gue hadapin apa. Istilahnya kalau sebelum makan kita cuci tangan dulu gitu. Begitupun juga pikiran ya. Di saat kita ketemu orang, ada baiknya itu dihapus dulu semua yang ada di pikiran kita gitu, dinolin tak gitu. Jadi kita mendengar ya, melihat segala sesuatu berdasarkan yang ada, bukan berdasarkan semua pengalaman yang ada di pernah kita lakukan gitu. Jadi lebih di saat kita mendengar, nah baru gitu tak ya, ini tahu ada nih, ini sadarnya begini. Begitu kita hold ya. Jadi ini di saat kita ngomong jangan bereaksi, respon menjawab dengan bereaksi itu berbeda. Respon itu berpikir, bereaksi itu otomatis. Jadi lebih baik merespon dibanding bereaksi. Jadi diam, dengarkan, atau baca atau lihat, pikir. Ini cara gue berpikir, dan itu katanya dia. Di sini ada dialog, ya. Di sini ada dialog. Kalau kita sadar, itu membawa sadar. Kalau kita sadar, ya, kita akan bertanya. Kita harus bisa menjadi observer, gitu. Observer dari apa yang kita pikir. Bisa nggak? Aduh, gimana ya? Gue bisa. Cuman jelasinnya sulit, gitu loh. Jadi jujur sulit untuk menjelasinnya. Jadi gini, seperti gue bilang. Ingat ya, ini gambarnya apa? Tutup. Kalian tutup mata, masih bisa ngebayangin nggak? Kalian ngomong tanpa buka mulut, kalian denger nggak? Walaupun kalian nggak bersuara, denger nggak? Itu namanya jadi observer. Siapa yang observe itu? Siapa yang dengerin? Siapa yang ngelihat tadi? Padahal mata kamu tutup. Siapa? Ya kamu juga. Itu dia, soul kita ya, soul kita. Bisa nggak kita detach gitu ya, jaga jarak dari diri kita sendiri dan melihat gitu. Melihat, mencermati apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan gitu. Cuman jadi pencermat diri kita sendiri. Kita jadi observer. Kenapa gue mikirnya gitu ya? Berapa kali sering gak kita bertanya, kenapa gue mikir begini? Kenapa gue begitu gitu kan? Bukan nanyain orang lain ya, tapi kok gue gini ya? Kenapa gue mikirnya begini ya gitu? Itu yang maksudnya jadi pencermat ya. Ya ada komunikasi kan gitu. Makanya gue doyan yang kayak gitu. Jadi makanya gue lebih sibuk ngomong dengan diri gue sendiri dibanding kalau harus chatting ya. Gue makanya nggak begitu suka sama chatting. Gue lebih suka ngobrol sama diri gue sendiri. Sibuk sendiri mikir, oh ini gitu. Bandingin loh ya, antara diri gue dengan diri gue gitu. Subconscious mind-nya adalah voice itu kita gue cuma main ngeliat waktunya. Voice itu kita adalah siap, kita ready. Kita siap dan ready.
untuk memulai apapun itu yang baru ya. New Moon in Libra, kita sudah siap, kita sudah sembuh untuk melepaskan apapun itu ya kan, kita sudah sembuh dan meninggalkan apapun yang kita memang sudah ahlinya untuk mulai belajar hal-hal yang lebih luas dan lebih baru ya, yang lebih refresh ya, supaya kita juga ke refresh menjadi seperti anak-anak lagi. Dan ini juga curiosity-nya si kelinci ini juga fertility ya, karena kan fertility jadi dia transformasi juga, maksudnya dia melahirkan dia melahirkan sesuatu yang baru ya, ide, project, whatever ya kan gitu. Tapi semuanya itu memang butuh ketenangan, istirahat aja dulu ya kan. Untuk memulai apapun itu yang baru, kita butuh spirit yang besar ya, karena kita harus mengeksplor suasana baru, lingkup baru, lahan baru ya. Kita harus punya spirit yang besar karena kita harus punya mental yang kuat. Rintangan-rintangan itu enggak kecil. Cuman kita kan mau nggak mau harus, yang namanya rintangan itu adalah jalannya justru gitu. Di saat kita melihat ada rintangan, disitulah kita harus ambil. Kalau kita menghindari rintangan, artinya kita hanya mempersulit diri kita sendiri, memperlambat sebuah proses. Oke? Dah. New Moon in Libra, apa sih dampaknya untuk kita? Energi biasa, siklusnya adalah 2 minggu, purnama dan bulan baru 2 minggu, jadi 28 hari ya, energinya. Dan tanggal 31 kita ada full moon di Taurus. Nah, ini gue ingin tahu New Moon in Libra untuk dampaknya apa sih di kita. Gue acak aja ya, ngeluarin 5 kartu. Energinya apa? The Devil, Two of Inspiration, Two of Wands, Three of Swords, The Fool, wow. Two of Cups, Ace of Materials, Ace of Pentacles. Baliknya, Queen of Inspiration, Page of Swords, The Tower, Two of Coins. Nah, apa nih? Subconscious mind kita. Nah, perubahan yang mendadak, kehancuran, perubahan yang mendadak yang signifikan ya. Tower, energinya Scorpio, kita masih di Libra bukan ya? Kita masih di Libra, artinya ini adalah value, apa yang nilai-nilai yang kita pegang, pekerjaan kita, income kita ya kan, ada perubahan di situ ya yang sangat signifikan. Dan akan ada komunikasi atau curiosity ya, ingin minta penjelasan
komunikasi yang transparan ya, karena ingin mendapatkan penjelasan, ingin belajar, ingin memulai sesuatu. Queen of Wands, energinya Leo. Di network kita, di antara network kita ini juga mungkin ada yang lagi memata-matai, spying temennya sendiri ya. Networks, friendship ya, untuk membangun apapun yang emang mungkin mengembangkan network kita juga, dan untuk memulai sesuatu yang baru ya, sesuatu yang signifikan dan nyata, entah itu pekerjaan baru, kontrak baru, komitmen baru, rumah baru, apapun itulah energinya itu. Dan kita ingin mengungkapkan untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus mampu mengungkapkan, mengekspresikan diri kita sendiri, apa sih maunya kita, ya kan? Dan untuk mengungkapkan, kadang-kadang kita butuh strategi, kita butuh mempelajari dulu dengan siapa kita berhadapan, ya, jadi riset. Energinya Capricorn, the devil. The devil itu sesuatu yang toksik, sesuatu yang mengikat, yang menghambat kita untuk maju karena kita nyaman. Makanya memang kan setan selalu menawarkan kenyamanan ya. Ngapain sih susah-susah, enakan di sini ya kan, lebih nguntungin di sini. Ngapain juga lo harus kerja keras, ngapain juga lo harus harus mulai dari nol. Itu ada di home and family, dan foundation. Jadi kalau ada yang itu alam bawah sadar kita ya, alam bawah sadar kita suka ngomongin gitu kan, ngapain sih gitu kan, orang udah, lu pikir membangun rumah kayak gini, sekarang gue punya rumah ini, mobil sekian, gue udah punya LV, gue udah punya itu, terus sekarang gue harus jual semuanya. Untuk apa? Kenapa? Gue udah kerja keras untuk itu semua. Si setan kan ngomongin, yoi ngapain lu jual, rugi amat. Supaya gue dapat modal untuk memulai sesuatu yang baru, gitu ya. Contoh nih, supaya gue dapat modal untuk memulai sesuatu yang baru. Ngapain lu mulai sesuatu yang baru? Emangnya sekarang kenapa? Gitu. Jadi ini dialog antara gue dan gue, antara gue dan gue. Ngapain? Orang udah enak-enak begini ya kan? Terus sekarang lo cari susah gitu. Iya, betul. Gue cari susah. Orang kalau nggak punya masalah bakalan cari masalah memang, untuk bisa dapat solusinya lagi gitu. Ya itu emang cycle kan. Mau terus gini, nggak hidup. Koma udah. Koma. Dan di sini ada Saturn ya, Pluto dan Jupiter. Belief systemnya Jupiter tuh believing. Alam bawah sadar itu juga termasuk doktrin, apa yang kita pelajari dari kecil. Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu, kita tidak tahu, makanya kita diajarin gitu. Nah begitu kita sudah gede, kita udah punya nilai-nilai kita sendiri, punya pengalaman kita sendiri, yang akhirnya itu yang akan selalu menjadi bentrok dengan pengalaman kita, hidup kita yang harus kita hadapin dengan nilai-nilai zamannya orang tua gitu. Wajar nggak sih? Ya wajar. Terus nggak boleh ngelawan. Halo, hidup gua lu yang jalanin apa gimana gitu kan. Two of Wands.
persimpangan jalan, ingin melihat, bisa melihat atau mencoba meraba-raba, ya, penglihatan gue sampai mana sih ke depan. Dia pakai teleskop, ya, dia pakai teleskop. Mencoba untuk melihat masa depannya sampai mana, ya, dikeker, ya. Masa depan gue ke arahnya kemana gitu, untuk menimbang-nimbang, ya, menimbang-nimbang dua pilihan, umpamanya dua jalan, yang itu kemana, ujungnya di mana, kalau ke sana kemana. Three of Swords, ada yang sakit hati, ada yang kecewa, ada yang sedih. Tangisannya itu kayaknya dalam banget sih. The Fool, energinya Aries di relationship. Kesedihan ini ada di relationship atau home and family, yang memang tadi kalau kata sini ya, si Jaguar tadi ya, lepaskan yang toxic, recover your intuition, untuk orang supaya intuisi kita sehat, kembali sehat, dan lebih berguna untuk orang yang tepat dan situasi yang tepat, ya. Home and family yang memang mungkin sudah kita bangun sekian lama mungkin, ya, tapi kalau memang di saat kita sakit dan kita sadar interconnectedness, ya, kalau kita semua adalah menyambung gitu, kita makhluk sosial, kita selalu saling mempengaruhi dan memberi dampak dengan yang lain. Kalau kita sakit, kita akan otomatis menebarkan aura yang sakit. Memulai sesuatu yang baru, ambil risiko, entah itu di relationship, ya, menuju ke Two of Cups, fated. Gue berharap lebih oke loh sebenarnya readingannya, cuman ya sutra lah adanya ini. Tetap ya, ini masalah persepsi. Ada yang mungkin begini aja senang, atau ada yang aduh sedih, ada semuanya tergantung pada persepsi kita masing-masing, apa yang bisa kita rasa dengan segala energi yang ada, entah itu sedih, entah itu senang, ya, karena twin flame, entah itu khawatir, takut, ya, atau ragu. Tapi yang jelas diam bersama dengan setan, ya, bersama dengan the devil, itu menyenangkan. Gue gak bilang jelek, menyenangkan, gak sakit. Oke, udah, hari ini gue gak bikin energi hari ini, ya. Gue capek, Bu. Gue butuh istirahat. Sampai ketemu besok, ya. Dah.